warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Sore. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Ella gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sebelumnya saya ingin menanyakan Pak, Ya. awal mula berkarir di TV itu kapan Pak? Awal berkarir TV. Oh iya. Ya kebetulan Ella juga di KPI ya, Iya, Komunikasi benar, Penyiaran benar. Islam ya. Iya, jadi ini pertanyaannya tentang TV ya. Jadi ya awal mulai berkarir di TV. Oh ya sebelumnya mohon maaf ya. Ini kalau dari penampilan nggak ada kayak orang TV ya. Iya mohon maaf. Ya padahal dulu sebenarnya saya dari awal berkarir itu di dunia TV. Oh begitu. Jadi tapi sebenarnya sebelum di TV itu saya pernah waktu itu di Kompas ya, Kompas harian Kompas Gramedia. Nah itu juga media ya, cuman bukan media TV tapi itu media cetak. Nah setelah di situ baru saya berkarir di MNC TV. Di MNC TV di daerah mana itu Di Pak? MNC TV, MNC Muslim itu waktu itu kantornya di Taman Mini. Oh di Taman Mini. Tahu ya, di Taman Mini, di dekat Taman Mini Indonesia Indah. Nah itu dulu pernah magang di situ selama 3 bulan. Lanjut penelitiannya itu penelitian sekitar 7 bulanan ya. Penelitiannya magang sama penelitian. Jadi pertama kali awal berkarir di TV itu ya di MNC TV. Nah namun setelah itu setelah magang terus lulus kuliah itu dulu langsung lamar ya. Jadi ada world interview ya di Antv waktu itu. Waktu itu saya lihat di mana di iklan di running text, ada iklan running text di TV waktu itu. Saya lihat di situ ada iklannya lagi dibuka penerimaan karyawan TV, karyawan baru waktu itu kan. Kebetulan itu semua jurusan. Jadi semua jurusan, baik itu jurusan, kalau saya kan waktu itu KPI juga ya, Komunikasi Penyiaran Islam ya. Minimal waktu itu D3. Jadi karyawan TV itu dia minimal D3 ya, minimal D3. Kalau SMA waktu itu kebetulan sedang tidak menerima. Jadi waktu itu ada penerimaan besar-besaran. Itu dulu seluruh Indonesia ya. Jadi iklannya itu dulu di running text. Berarti kan kalau TV kan namanya TV nasional ya. Itu seluruh Indonesia dulu saingannya dari Aceh sampai Papua itu ada semua di situ saya lihat. Waktu itu sekitar 2000 ya, sekitar 2000 orang itu. Masih ada papan template namanya itu kayak orang MOS ini, jadi ada itunya, ada nomornya. Kayak Indonesian Idol ya kan ada nomornya. Jadi dulu calon karyawan TV juga ada itunya. Dulu waktu itu saya di nomor berapa ya, nomor 1000 berapa gitu, lupa. Nah jadi sekitar 2000, sekitar itu kalau nggak salah. Nah yang diterima itu ketika itu hanya 75 orang ya, alhamdulillah. Itu pertama kali berkarir di TV. Jadi sejarahnya seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu. Ya alhamdulillah ya bisa lolos di situ dari persaingan itu. Nah itu jadi ini juga ya mungkin perlu saya sampaikan juga bahwa jadi teman-teman yang sedang kuliah di jurusan Komunikasi Penyiaran Islam seperti Ella juga ya, sama teman-temannya juga kan. Jadi itu sangat bisa berpeluang gitu kerja di TV karena TV itu dia nggak memandang jurusan sebenarnya. Dia nanti yang ditanya itu ketika kita ngelamar kerja itu yang ditanyain pengalaman magang. Jadi itu sebaiknya kita punya pengalaman magang di TV atau di media apapun, yang ditanyain cuma itu, pengalaman magang. Nah kemudian pengalaman magang. Jadi ketika kita sudah pernah magang ya, saya udah pernah magang di MNC TV. Jadi ya setiap pertanyaan dari yang ditanyain oleh HRD atau user ini waktu itu user produksi, jadi kita dengan mudah ya waktu itu saya emang hafal semua semua pertanyaan, jawabannya sudah di kepala semua. Jadi itu salah satu kelebihannya kalau kita magang di TV. Jadi kita lebih mudah. Ini juga
Juga baik untuk teman-teman yang berminat kerja di dunia pertelevisian itu, jadi harus pahami apa ya, bidang-bidang, terus pahami tupoksi-tupoksi yang ada di TV itu apa, karyawan-karyawannya kan yang selama ini kita lihat kan seperti itu kan, pernah kita lihat gitu. Itu ya lah. Ya, itu kira-kira Bapak tahun berapa, Pak? Selama magang? Oh, magang. Kalau magang itu dulu 2011. Oh, 2011. Iya, sekitar 2011 ya. Magang. Kemudian kalau kerja itu baru 2013. Gitu ya. Nah, pengalaman Bapak di selama program itu apa aja, Pak? Oh, program ya? Iya. Kalau program-program yang pernah dikerjain ya, Iya. atau terlibat di dalam sebuah program acara TV itu, ya alhamdulillah mungkin sudah tidak terhitung ya lah. Oh, Dan sudah itu, banyak, Pak, gitu. Iya, tapi boleh ini saya sebutin ya satu-satu, siapa tahu ini masih ingat ya. Di MNC TV itu dulu pernah di program, nama programnya Belajar Islam. Itu nanti bisa dicek nanti di YouTube, ada tuh program Belajar Islam. Kemudian ada program Risalah Santi. Risalah Santri. Kemudian ada program program apa, Halal Itu Nikmat namanya, itu program kuliner. Oh, iya. Terus kemudian ada program Muslimpedia, itu program seperti program on the spot dan lain-lain. Kemudian ada program tafsir surat pilihan, kemudian dan masih banyak lagi ya. Kalau di MNC Muslim itu dulu saya mungkin ada 10 program ya. 10 program acara TV yang pernah terlibat gitu. Terakhir itu saya pernah dilibatkan juga di ulang tahun MNC TV. Itu waktu itu disuruh dikasih kesempatan melihat proses syuting berlangsung, itu syuting live. Itu ketika itu waktu waktu Ayu Ting Ting, tahu Ayu Ting Ting kan? Iya, tahu. Jadi Ayu Ting Ting. pertama kali Ayu Ting Ting ini ya baru muncul di TV. Nah, itu saya dulu terlibat ketika proses ininya, syuting live-nya. Ayu Ting Ting itu dia waktu itu masih di bawah, belum nyampe 20 tahun umurnya. Itu pengalaman program besar pertama di situ, di MNC TV itu. Nah, kemudian kalau untuk program yang di Antv itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Program di Antv ya. Program di Antv itu pertama kali bergabung di Antv itu saya di program Planet Remaja. Tahu nggak? Pernah nonton nggak? Iya, pernah. Ya, jadi nama programnya Planet Remaja. Cuman pas saya masuk itu sudah ganti nama, namanya Neo Planet Remaja. Nah, setelah itu saya pernah di program apa ya namanya programnya? Ini Cowboy Junior. Tahu kan? CJR. Siapa aja personelnya, tahu Iya, nggak? tahu. Hafal nggak siapa? Si Iqbal. Terus yang gendut tuh Bastian. Satu lagi yang siapa? gendut si Kiki. Iya, si Kiki. Ya, kemudian si Kiki. Bastian. Kiki. Satu lagi Sama, Aldi. Iya, Aldi. Nah, jadi ya dulu waktu zamannya Cowboy Junior terkenal, nah itu saya juga sempat di situ, pernah di program Cowboy Junior. Kemudian itu sering kita dulu setelah syuting tuh kita sholat bareng tuh. Sholat bareng sama si Dilan. Artis. Siapa? Iqbal CJR, ya? Ya, sama Iqbal. Kemudian sama siapa? Kiki, sama itu kita ketika syuting itu. Itu program Cowboy Junior ya, sudah lama juga tuh ya. Kemudian saya pernah di program campur-campur ya. Oh, iya. Sebenarnya ini banyak program-program hiburan semua ya, ternyata mencampur-campur. Kemudian program Facebooker pernah, Facebooker sahur, Facebooker Yang sahur sama itu ya, Pak ya? Facebooker Facebooker. buka, Facebooker sahur. Kemudian pernah di program ada namanya Safia Anak Jamilah. Itu anaknya Ahmad Dhani. Iya. Itu pernah, itu program anak ya. Itu program anak. Kemudian pernah di program namanya Super Video. Super Video itu kayak program on the spot. Jadi dulu Antv pernah bikin program semirip on the spot juga tuh. Kemudian di program Ekspedisi Merah, tahu program Ekspedisi Merah? Nah, itu pernah juga di situ. Program Ekspedisi Merah itu ya syutingnya di hutan-hutan. Oh, iya. Di hutan-hutan, kalau nggak di tempat-tempat angker. Kemudian pernah juga di program apa lagi ya? Ada Mels Update dulu pernah juga, tapi sebentar doang. Mels Update itu lupa ya, kayaknya pernah juga dulu. Melanie itu. Kemudian ada juga di program
masih banyak lagi sih program spesial ya, terutama program spesial juga beberapa masih banyak terlibat di situ. Kemudian terakhir saya di program apa ya namanya, program Pesbukar sih kalau nggak, terakhir itu Pesbukar sama Ekspedisi Merah Pesbukar itu ya seperti itu ya kalau pengalaman di TV. Ya, berarti pengalaman Bapak sudah banyak ya di TV ya Pak ya? Oh sangat banyak ya, cuman ya itu tadi. Masya Allah. Sekarang sudah enggak. Ya. Dan apa saja divisi yang ada di TV Pak? Oh divisi-divisi yang ada di TV ya? Di TV. Divisi-divisi yang ada di televisi itu ini juga banyak nih. Yang pertama ya, yang pertama itu ada divisi produksi. Oh, produksi. Ada divisi produksi. Produksi itu bagiannya ngapain Pak? Divisi produksi, ada divisi produksi support. Kalau produksi itu dia itu yang ini sama kayak kalau kita di dunia masak-memasak itu dia chefnya sebagai chef, sebagai koki lah gitu, sebagai koki. Jadi divisi produksi itu yang membuat program dari ide-idenya, terus ketika proses syutingnya sampai terakhir juga terlibat itu produksi. Jadi divisi-divisinya tadi ada divisi produksi, ada divisi support produksi. Oh langsung saya jelasin juga kali ya. Kalau di produksi itu, di divisi produksi itu dari manajer produksi, kemudian ada eksekutif produser, kemudian ada produser, kemudian ada kreatif, asisten produksi, kemudian ada administrasinya, kemudian produksi support produksi itu ada kameramen, itu support produksi, kameramen, audioman, lighting man, kemudian ada program director, ada floor director, VTR, masih macam-macam tuh. Kemudian ada teknik installer, teknik support, kemudian ada IT, terus ada IT broadcast, kemudian ada ME itu mekanik elektrik. Kemudian juga ada tim properti, tim art, wardrobe, make up gitu-gitu. Jadi belum lagi helper, cleaning service, OB. Nah sebenarnya banyak itu banyak banget ya, nggak terhitung tuh. Jadi krunya sangat banyak di support produksi. Kemudian ada divisi HRD. Itu juga ada, sama kayak perusahaan-perusahaan lain itu ada divisi HRD. Terus ada divisi GS, General Service, kemudian ada divisi Finance, ada keuangan, internal audit, kemudian ada divisi programming. Nah, programming ini biasanya nih yang paling ini ya, di TV itu paling aktif atau paling paling berpengaruh gitu. Programming, produksi, kemudian sales itu paling bermain ya di dunia televisi. Karena kalau di programming waktu itu di Antv itu dia yang mencari program, meriset, terus mencari program, terus juga mengevaluasi dan lain-lain. Terus meng-ACC program yang dibuat oleh produksi. Kemudian ada divisi sales, marketing, kemudian ada divisi humas atau divisi yang bagian CSR, corporate social responsibility, kemudian ada divisi apa lagi ya, procurement, dan masih banyak lagi ya. Jadi dunia TV itu kalau kita nonton TV kan ya cuma sekedar itu doang ya, tayangan biasa itu, tapi ternyata di belakang layarnya banyak yang terlibat seperti itu. Itu dunia pertelevisian. Ada lagi kira-kira? Nah, ada lagi Pak, mohon maaf sebelumnya saya menanyakan soal gaji karyawan itu kira-kira berapa Pak? Wah, soal gaji, ini rahasia sebenarnya. Oh, rahasia Pak. Cuman kisaran ya. Kalau di dunia TV itu dari staff itu ya kisarannya, kalau zaman saya baru bergabung itu kisaran 3 ya. Oh, 3. Kalau staff itu beda-beda, ada yang kisaran 3 sampai 8 ya, sekitar itu kalau staff. Tapi kalau sudah level
associate producer itu udah lebih itu. Kalau sekarang mungkin udah di atas 10 ya, produser, eksekutif produser, sama manajer. Kalau manajer mungkin 20-an lah, 20 lebih. Jadi ini mungkin sama ya, mungkin di hampir semua TV mungkin sama, hampir sama. Jadi kalau kisarannya seperti itu. Kalau detailnya takut rahasia itu. Iya, Pak. Takut di Ya, seperti baik. itu ya lah. Sudah cukup, Pak. Yuk. Ya cukup. Oh iya.